Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma, kali ini tentang Sanila, seorang perempuan yang ikut suaminya jadi kuli kontrak dari Jawa ke Tanah Deli, Sumatera Utara. Tapi kan Mak, baru 2 tahun jadi kuli kontrak, suaminya meninggal dan Sanila jadi janda di kampung orang. Ini ceritanya udah lama nih Mak, udah lama kali. Tapi masih seru nih didengerin. Sanila jadi buruh kontrak di perkebunan sawit milik swasta PT Lonsum, London, Sumatera. Baru 2 tahun jadi kuli kontrak di perusahaan itu, suaminya meninggal karena sakit. Sehingga Sanila jadi janda bersama 3 orang anaknya. Sanila tinggal di kompleks perumahan milik perusahaan seperti buruh kebun lainnya. Tiap pagi setelah mengantar semua anaknya ke tempat penitipan anak, jam 7.30 pagi, Sanila udah harus standby di titik kumpul bersama buruh lainnya, nunggu truk yang akan mengantar mereka ke lokasi kerja, ke ancak masing-masing. Begitu rutinitas yang dilakukan oleh para buruh perkebunan di situ. Sanila yang baru 40 hari meninggal suaminya, udah jadi perhatian para laki-laki di kompleks perkebunan itu. Karena Sanila masih muda, cantik juga, dan udah janda. Di kebun kan Mak, status janda itu rumit lah Mak, ribet. Jadi perhatian, seolah barang yang gak ada pemiliknya. Semua mata laki-laki melirik dan bernafsu memilikinya. Gak peduli apakah laki-laki itu duda atau masih punya istri. Pokoknya kalau ada janda, udahlah. Di antara para laki-laki yang memperhatikan Sanila, ada si Asmo. Laki-laki itu udah punya istri dan anak tiri. Dia sering memperhatikan Sanila dan selalu cari kesempatan untuk deket-deket sama Sanila. Asmo selalu membantu pekerjaan Sanila kalau dia sedang kerja di area perkebunan sawit yang sama. Padahal di area perkebunan itu ada juga seorang perempuan janda juga, namanya Kadiba. Si Kadiba ini udah lama menaruh hati pada Asmo, tapi nggak dapat sambutan dari si Asmo. Ketika perusahaan perkebunan membagi kain untuk para buruhnya, mereka menyebut kain catu. Jadi dulu kebun itu punya kain catu Ma untuk buruhnya. Si Asmo minta pada mandor kebun agar Sanila ditempatkan pada bagian pemotongan kain yang akan dibagikan pada para buruh. Disitulah si Asmo akan melancarkan aksinya. Dia akan menyerahkan semua catu kain miliknya pada Sanila. Caperlah si Asmo ini cari perhatian. Hingga beberapa kali kayak gitu. Semua catu kain miliknya dikasih ke Sanila. Lalu pada satu kesempatan, Asmo menyatakan cinta dan mengajak Sanila jalan-jalan ke kota. Bagi orang kebun, waktu itu ya, liburan mereka jalan-jalan ke kota Mak, belanja, atau sekedar makan mie sop, atau bagi yang banyak duitnya dihabis-habiskan dengan nonton bioskop bawa keluarganya, bawa pacar atau bawa selingkuhannya. Begitulah budaya masyarakat di perkebunan. Kayaknya sampai sekarang juga gitu. Habis gajian mereka akan menghabiskan uangnya ke kota. Sanila tidak melayani rayuan gombal si Asmo, karena dia tahu Asmo udah punya anak bini. Bininya namanya Pariem. Tapi Asmo gak nyerah.
Dia bahkan bertamu ke rumah Sanila dan kembali menyatakan cintanya. Sanila berpikir, apa yang dilakukan si Asmo ini udah gak sopan, karena Asmo masih berstatus suami orang, itu loh. Perhatian berlebihan yang dilakukan Asmo pada Sanila juga bikin perhatian banyak orang di kompleks perkebunan, dan mulailah jadi gunjingan. Hingga suatu hari, seseorang melapor pada bininya, Pariem, bahwa si Asmo sering menggoda Sanila. Tapi istri si Asmo ini diem aja, Mak, gak peduli dia, gak ada tanggapan. Suatu hari, pada saat tak terduga, Asmo berhasil membujuk Sanila untuk diajak jalan-jalan ke kota. Asik. Udah kena nih Sanila. Mereka bertemu di perempatan jalan perkebunan karet. Mereka naik sepeda boncengan, Mak, kayak sepasang kekasih. Kayak film India. Sampai di kota, Asmo mengajak Sanila belanja pakaian bagus. Asmo minta Sanila pilih sendiri baju dan kain yang dia mau. Lalu Asmo membayarnya. Meskipun ragu, tapi Sanila akhirnya memilih sepasang baju dan kain. Asmo juga mengajak Sanila makan mie sop, ngobrol dengan gembira, hingga tertawa-tawa bahagia, persis seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Selesai belanja di kota, bukannya mengantarkan Sanila pulang, Asmo malah membawa Sanila ke rumahnya. Kagetlah, Mak, Sanila. Tapi gak bisa ngelak lagi dia, udah kadung sampai depan rumahnya. Dia gak bisa berkutik, jantungnya berdebar, Mak, deg-degan lah Sanila kan. Dia tahu, kalau istrinya Asmo tahu pasti marah sama mereka berdua. Sanila berupaya mengendalikan rasa takut pada dirinya dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Habislah aku jumpa istrinya si Asmo, pikirnya dalam hati. Tapi kan, Mak, di luar dugaan, istri Asmo tersenyum menyambut kedatangan Sanila dan Asmo. Rupanya apa yang dilakukan Asmo atas persetujuan istrinya. Bahkan istrinya lah yang mengusulkan agar si Asmo memilih Sanila, bukan Kadiba. Istrinya setuju Asmo menikahi Sanila dan berharap memiliki anak darinya. Karena selama 10 tahun Asmo menikah dengannya hingga kini belum mendapat keturunan, belum punya anak. Jadi kan, Mak, dulu itu sampai segitunya loh. Kalau istri gak bisa hamil, bukan cuma diceraikan, suami boleh kawin lagi. Bahkan istri pertama ikut memilihkan calon istri buat suaminya. Entah kayak mana lah perasaan istri ketika harus merelakan suaminya kawin lagi. Gak kebayang kan, Mak, tapi dulu itu ya kayak gitu. Apalagi di kebun. Begitulah Asmo akhirnya menikahi Sanila. Hingga 3 tahun rumah tangga mereka belum ada tanda-tanda kehamilan Sanila. Istri pertama Asmo, si Pariem, mengingatkan bahwa ada perjanjian antara Asmo dan Pariem. Kalau setelah dinikahi Asmo Sanila nggak juga hamil, maka Asmo harus menceraikan Sanila dan hanya punya satu istri, Pariem. Dengar cerita itu, kaget juga Sanila, hatinya mulai gelisah. Sanila terganggu dengan perjanjian itu. Prasangka-prasangka buruk tentang Asmo bermunculan di kepalanya. Sanila merasa dirinya hanya jadi tempat percobaan bagi Asmo untuk mendapatkan anak. Lebih parah lagi, Sanila merasa pernikahannya hanya sebuah kontrak antara Asmo dengan Pariem.
Boleh jadi setelah mendapat anak darinya, Asmo juga akan pergi kembali ke Pariem. Cerdas juga pikiran si Sanila ini ya kan, Mak? Betul lah itu. Cukuplah kontrak sebagai buruh kebun hanya dengan perusahaan. Kalau berumah tangga ya jangan dikontrak lah. Kayaknya cuma mau pinjam rahim, ya kan, Mak? Sanila akhirnya mengajak Asmo bicara. Sanila bilang, sepertinya dia nggak akan bisa hamil lagi. Asmo kaget dan bertanya pada Sanila, kenapa ngomong begitu? Dengan hati-hati, Sanila mengatakan bahwa dia baru tahu tujuan Asmo menikahinya, hanya semata-mata menginginkan anak dari rahimnya. Sanila meminta pengertian Asmo untuk nggak terlalu berharap banyak darinya. Sanila nggak mau nanti diceraikan juga sama Asmo hanya karena dia nggak bisa hamil. Oleh karena itu, Sanila minta mereka berdua cerai aja dan menjadi dua keluarga yang bersaudara. Sebab Sanila nggak punya siapa-siapa di perantauan itu. Semua keluarganya ada di tanah Jawa. Asmo terdiam dan terus memandangi Sanila. Ada luka di hatinya dan terasa sangat perih. Betul, pernikahannya dengan Sanila atas dasar perjanjian pernikahan antara dirinya dengan Pariem. Meski dia sebetulnya mencintai Sanila, tapi Asmo nggak berani mengkhianati Pariem yang sudah berkorban untuknya, melamarkan Sanila untuknya, merelakan Asmo menikahi Sanila, membantu semua prosesnya. Tapi Sanila terus membujuk Asmo untuk menceraikannya. Daripada suatu hari nanti, Sanila menerima nasib lebih buruk, diceraikan Asmo karena nggak memberinya anak. Itu menyakitkan, itu merendahkan dirinya sebagai perempuan yang sudah melahirkan 3 anak dari rahimnya. Akhirnya kan, Mak, Asmo mengalah dan menuruti keinginan Sanila. Cerailah mereka. Asmo kembali kepada istri pertamanya. Sanila menangis haru. Ia kembali menjalani kehidupan sebagai janda dengan 3 anaknya. Sanila melihat senyum manis dan senyum kemenangan dari Pariem, istri pertama si Asmo. Sanila belum tahu apa yang akan terjadi nanti pada dirinya dan 3 anaknya. Tapi Sanila yakin Tuhan akan melindunginya, meski di perantauan dia nggak punya siapa-siapa. Lebih bagus jadi janda daripada dinikahi laki-laki atas dasar kontrak sama orang lain. Pernikahan nggak untuk dikontrakkan, pikir Sanila. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Apakah Sanila harus cari jodoh yang lain atau fokus aja dulu ngurus anak-anaknya? Bagaimana dia melanjutkan hubungannya dengan keluarga Asmo dan Pariem itu? Kasih komentar lah ya, Mak ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.